Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fatmasari dari Prodi PGMI semester 5 mahasiswa Stipri Sewu NIM 190200005. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya sebagai tugas dari Bapak dosen Bapak Dr. Andes Apri Wahyudi MP. Ini saya akan menjelaskan tentang tema 9 yaitu Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Kamu akan belajar mengenal berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kamu lebih tahu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan bijaksana. Belajar dari lingkungan. Kamu dapat mengamati sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Kamu juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitarmu dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kerjasama orang tua. Diskusikan dan ajak Ananda untuk membaca teks tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di Indonesia. Diskusikan berbagai kekayaan alam di Indonesia dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Di sini, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, air dan listrik termasuk sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berapa banyak sumber energi di sekitar tempat tinggalmu? Ada dua, yaitu PLTU dan PLTA. Tiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Sangatlah sering, karena di dalam kehidupan sehari-hari semua peralatan rumah tangga menggunakan sumber energi air dan listrik. Pembelajaran 1. Kita harus bersyukur hidup di bumi Indonesia. Banyak yang dikaruniai sumber daya, salah satu sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai dengan yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita, hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni, ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Ayah Beni, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni. Beni, oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Ayah Beni, suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Beni, wah jauh sekali. Ayah Beni, benar Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap panas bumi atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik dan di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Amatilah gambar berikut. Di sini ada bacaan air dan listrik. Pertanyaan, apakah fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Fungsi air yaitu sebagai sumber energi, dengan begitu bekerja dengan cara mengubah energi air menjadi energi mekanik, air yang mengalir dengan bantuan turbin. 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Karena bendungan menampung jumlah air yang besar dengan aliran sungai tersebut. Nomor 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ada. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkannya kegiatan kita dalam sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi di saat saklar lampu ditekan? Lampu yang semula mati akan menyala setelah saklar lampu ditekan. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Di sini yang pertama ada lampu pijar untuk penerangan, yang kedua TV untuk menonton film, yang ketiga DVD untuk memutar musik, yang ketiga Magicom untuk memasak nasi, yang kelima setrika untuk merapikan baju. Yang depan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya
tersebut termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Ayo membaca. Di sini ada bacaan lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia untuk sesamanya. Melalui interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan tersebut? Yang pertama, lengkapi peta pikiran berikut. Yang pertama, apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada beberapa jenis lingkungan, sebutkan. Yang pertama, ada lingkungan biotik, yaitu lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Yang kedua, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Di sini, yang ketiga, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Yang pertama, sebagai tempat untuk mencari makan. Yang kedua, sebagai tempat untuk bekerja. Dan yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Yang selanjutnya, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan di sekitar. Yang terakhir, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan manusia, senantiasa beradaptasi diri dengan lingkungan. Agar kamu lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit. Kamu pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu artinya untuk berdiskusi, bertanya atau melalui kamus. Tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya atau melalui kamus. Yang pertama, di sini ada kata lahan yang artinya tanah terbuka. Yang kedua, kata nafkah yang berarti pendapatan atau uang. Yang ketiga, interaksi yang berarti berhubungan. Yang keempat, itu ada kata bising yang berarti hiruk pikuk. Yang terakhir ada kata produksi yang berarti menghasilkan. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kesimpulan itu, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam. Lingkungan memiliki 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Tidak hanya manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya, ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Yang pertama, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Manfaat lingkungan yang pertama, untuk mencari nafkah. Yang kedua, membangun rumah untuk tempat tinggal. Yang ketiga, membangun tempat untuk bekerja. Yang keempat, melakukan aktivitas. Yang kelima, memanen hasil pertanian dan perkebunan. Yang keenam, memanen ikan. Yang ketujuh, tempat tinggal hewan dan manusia. Yang kedelapan, sebagai tempat berinteraksi. Yang kesembilan, tempat untuk mencari makan. Yang kesepuluh, tempat untuk menimba ilmu. Ayo renungkan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu kegunaan air dan lingkungan. Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Pentingnya air dan lingkungan sekitar.
Yang ketiga, keterampilan apakah yang kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Menghemat listrik. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Memanfaatkan hasil alam dengan bijak. Kerjasama dengan orang tua. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua atau anggota keluargamu untuk menghemat air. Dan terima kasih, inilah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.